Enak kan? Jadi kita tidak ujub, tidak takabur. Loh, kalau semua tertulis di takdir, buat apa kita ikhtiar? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif. Mumin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, berantusiaslah, bersemangatlah, all outlah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau kita dapat ilmunya ini manfaat, sungguh-sungguh. Kalau tidak manfaat, jangan. Termasuk ilmu, tidak semua ilmu harus kita pelajari, ya kan? Waktunya terbatas. Termasuk informasi, tidak semua informasi harus kita tahu. Bahkan ada kalanya lebih nyaman, lebih aman tidak tahu sesuatu yang tidak wajib tahu. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya kita tahu. Sesuatu yang bisa jadi beban kalau kita tahu, mending nggak tahu aja. Seseorang punya cicilan, mending nggak tahu. Kalau tahu tiap wajah dia ingat cicilan. Ada aib teman, mendingan tidak tahu. Saudara nikah, mendingan tidak tahu aib pasangannya sebelum menikah daripada tahu beban. Makanya nggak usah nanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tahu, jangan selalu ingin tahu sesuatu yang tidak wajib tahu, tidak manfaat tahu, bahkan jadi beban kalau kita tahu. Ini penting hadirin. Kecuali kita harus tahu bagaimana menghentikan kodok ini bunyi. Alhamdulillah, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kodok ini bahagia dengan bunyi, silakan ya Rabb ya. Kita tidak boleh egois ya, salah sendiri kita bikin kolam di situ. Kata kodok, ini saya lihat kolam habitat saya. Lalu lanjutnya ya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Maksudnya kalau ada apa-apa kita ada Allah yang maha dekat, yang maha kuasa, yang maha mengatur segala urusan, yang membulak-balik setiap hati. Jangan kebanyakan mikir sesuatu yang tidak ingat kepada kekuasaan Allah, karena Allah menguasai segala-galanya. Nah, lihat nih, wa in asabatu syai'un, dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, janganlah kamu mengatakan seandainya saya begini akan begitu, seandainya saya begitu akan begini. Tidak, nggak boleh kita tuh. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Waduh, kalau orang bisa bicara ini, ban meletus, jatuh, ketipu, batal nikah, sakit, ketimpa genteng, ya. Ada yang menghina, ada yang memfitnah, gak enak, tapi qadarullah, karena udah terjadi. Kalau bisa masuk ke sini, ini dekat dengan sabar, dan ini pun wilayah innalillah. Jadi keyakinan kami milik Allah dan kami kembali ke Allah, qadarullah. Makanya kemampuan menyebut qadarullahi wa ma syaa fa'al itu masya Allah.
obat yang luar biasa. Dan Allah pun berjanji lewat di hadis qudsi, faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada episode takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita, siapa yang marah, falahu sukhtu, Allah murka kepadanya. Terima. Nggak usah tuh coba kamu kalau tadi nggak kesini pasti kamu nggak bisa, karena ini qadarnya harus terjadi, maka pasti kesini. Coba kalau tadi kamu nggak ke pengajian, motor nggak hilang, nggak bisa, karena motor itu harus hilang di situ sebagai ujian, maka akan ke situ. Kalau kita akan meninggal di situ, maka akan ada jalan kita ke situ. Dan meninggal itu bukan hal yang buruk. Yang buruk itu su'ul khotimah. Kita doakan hadirin, ada santri yang ikut berendam bersama kodok, sing ridho ya deh ya. Insyaallah nanti disediakan handuk. Kenapa ketawa? Lanjut. Jadi masih kurang mantap juga buka Al-Hadid ayat 22 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berduka cita dengan sesuatu yang luput. Artinya sesuatu yang gak cocok dengan harapan, ya udah deh, emang garisnya begini. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan juga engkau terlalu bersuka cita dengan apa yang Allah berikan. Anak hafal Quran, nilai bagus, rezeki, itu mah udah ada garisnya ya. Jadi kalau udah terjadi ya udah, kita kembalikan, ini memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita kalau kehilangan atau ada sesuatu yang tidak cocok, tidak terlalu pedih. Dan kalau ada sesuatu yang dimudahkan Allah, juara ini, juara itu, bangun ini, bangun itu, ya udah tertulis. Kayak ini masjid ini, wah ini membangun, ya sudah, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Masjid ini harus ada di sini. Enak kan? Jadi kita tidak ujub, tidak takabur. Loh, kalau semua tertulis di takdir, buat apa kita ikhtiar? Lah, ikhtiar itu kan ibadah. Perintah Allah, ikhris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi sesudah all out, sambil minta tolong terus ya, sambil tawakal, sambil kita husnuzon ke Allah, udah lalu terjadi takdir, terima ya, nggak usah begini, nggak usah fa inna lau taftahu amalai syaitan, karena kata seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Makanya pasangan dari innalillah wa inna ilaihi rajiun, katakan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ada yang pernah hilang motor? Baru hilang motor? Berapa kali? Baru sekali, jangan nyebut baru sekali, nantang itu. Gantinya 4. Oh, sekarang parkiran jadi 4 motor. Motor tetangga. Waduh, Masya Allah. Ya, yang menguasai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diambil dan hilang motor bukan selalu identik musibah.
ada kalanya hilang motor bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau motor itu bisa jadi ujub, ria, takabur, hilang tuh bagian dari karunia. Kalau hati kita melekat pada sesuatu, dengar ini teman-teman, melekat sehingga di hati kita mengalahkan posisi Allah di hati karena ada yang melekat, apa saja, apakah itu dalam bentuk benda, bentuk orang, bentuk jabatan, kedudukan, nempel, lengket sekali. Siang malam tuh yang melekat tuh selain Allah ini. Nah suatu saat yang melekat ini diambil, walaupun perih, robek, itu karunia. Karena sesudah itu digantikan Allah yang ada di hatinya.